Bengkulu di Prapon, dan untuk di Prapon alhamdulillahnya lagi Mhm. bisa mengamankan tiket PON untuk ke Papua. Oh, luar biasa. Berarti Nah, maksudnya visi lolosnya bukan di daerah kita nih, yang di bukan. awalnya mewakili Sumatera Barat, nggak lolos nih. Akhirnya mencoba di provinsi Iya, lain. Bengkulu mm-mm, akhirnya lolos. iya. Dan waktu itu kan 2019 Praponnya kan. Mhm. Rencananya Visi mau mutasi, pindah ini transfer kan kuliah untuk di Sumber. Tapi Mhm. kata pelatih Visi nanti aja habis PON katanya, biar fokus PON dulu. Dan Mhm. ternyata kita COVID. Oh iya 2020. Iya Hmm, benar-benar awal 2020 ya, kita udah COVID-19 ya. Terus akhirnya 20. Jadi diundur lagi 1 tahun untuk Vivi nggak kuliah karena fokus di PON. akhirnya kuliahnya di 2021. 23. Dua 2023. puluh Wah, benar-benar dua ya. ribu dua puluh dua. 2022 baru kuliah lagi ya. Emang sama visi emang berasa banget kalau hidup itu Iya. pilihan ya. Dan akhirnya tapi pilihan visi yang visi tentukan tepat ya. Alhamdulillahnya iya. Karena kemarin Vivi waktu Hmm. ke Jurda, Hmm. Vivi sempat di blacklist dan nggak bisa main di Sumatera Barat. Kenapa tuh? Jadi waktu PON PON Aceh Sumut Vivi nggak bisa Oh, itu tahun berapa sih? karena dianggap atlet luar, Bang. Kenapa? Karena masih dianggap atlet luar, atlet Bengkulu. Oh, iya iya, benar-benar tahun 2020. 20, 23, 24. 2000. Yang PON Aceh Sumut kemarin. Iya, terus akhirnya gimana nih perasaan visi waktu itu? Karena kan visi emang asli Sumatera Barat nih. Memang jalannya berbeda aja ya. Itu jalurnya untuk visi bisa mendapat prestasi tuh memang harus dari Bengkulu. Nah, gimana nih perasaan visi waktu itu ditolak, tidak diperbolehkan untuk ikut di ajang itu? Waktu itu sih emang drop banget, sedih sampai pengen gantung baju. Padahal nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi apa nih? Nggak mau lagi Saking ikutan atau kecewa. nggak mau lagi Iya, ikutan? nggak mau lagi silat. Hmm. Sampai drop banget gitu loh. Kita nggak mau lagi, capek. Kita udah capek-capek latihan, masa nggak diakui? Padahal sih dari SD, SMP, SMA, toh sih orang Sumatera Barat gitu kan, Bang. Tapi Hmm. masih tidak diakui, diakuinya sama daerah lain. Gimana perasaannya akhirnya down terus akhirnya nggak mau ikutan lagi, sempat vakum juga. Eh, Sebenarnya mau vakum, tapi ada event lagi yang Hmm. yang di Kalimantan. Akhirnya Jadi ya move on. move on aja. Ya udah Eh, masih mungkin ini kesempatannya gitu kan. Bang. Ada mm-mm. jalan lain yang diberikan sama Allah. Udah Vicky bangkit lagi. Hmm. Kemudian dia memaksimalkan diri pada Komnas Kalimantan Selatan 2023. Setelah Mm. itu baru Vicky operasi. Tapi yang 2023 di Kalimantan itu berarti udah membawa nama Sumatera Barat Visti ya. Oh sudah. Gimana perasaannya waktu itu? Udah diakui nih gitu. Hmm. Rasanya senang bisa berkontribusi buat Sumatera Barat. Dan Mhm. ya aku sih pengen juga di Porprov tahun ini sih bisa diterima dengan baik lagi untuk Sumatera Barat. Jadi bisa melakukan yang terbaik, menampilkan yang terbaik. Pada Mhm. Syukur alhamdulillah ya. Akhirnya Visti juga akhirnya mendapatkan seperti apa yang Visti inginkan lah. Tapi memang cedera tadi itu terjadi di tahun itu ya. Iya, cederanya itu tahun 2023. Setelah ikut ajang yang di Kalimantan atau Sebelumnya, jadi waktu ke Jurda itu yang sesi di Blacklist, itu mm, udah cedera, Bang. udah cedera juga. Tapi itu bukan sesuatu Udah. yang apa, suatu halangan untuk ikut kejuaraan di Kalimantan itu, Visti. Hmm, iya, jadi nggak mau itu menjadi penghambat Pak, pada kesempatan yang udah Sisi tunggu-tunggu Hmm. aja gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan apa yang Sisi punya, Sisi mau Mhm. melakukan yang terbaik, mau habis-habis deh nanti mau operasi-operasi aja gitu. Berarti itu secara fisik dan medis tuh Visti udahlah skip lah. Yang penting gue ikutan dulu nih gitu Hmm, ya.
Iya. Tapi akhirnya berhasil ya meraih prestasi di posisi mana nih Visti waktu itu? Waktu di Kalimantan Selatan di final nomor 4 Wes, mantap di final. banget. Akhirnya itu langsung memutuskan untuk operasi dan sampai saat ini pemulihannya gitu. Baru mau pulih. Karena Lama juga. beberapa tahun itu kan Sisi nggak latihan, Bang. Oh, sejak Hmm. sejak abis Jadi operasi udah sekarang nggak latihan baru lagi? mulai. Enggak. Hmm, hmm. Jadi kalau Kenapa? misalnya Bang Ari minta tampil mah demi Bang Ari gitu tampil. Memang luar biasa sih memang Visti. Terima kasih banyak. Soalnya kita kan ketemu waktu itu di event pertama ya. Tapi Visti datang ya. Kalau nggak salah sih Iya, Visti di ada mana di waktu itu ya? Kan oh Visti lagi nggak di Padang nih kata Padang gurunya. Panjang. Di Padang Panjang. Akhirnya Visti datang. Terus event kedua kita undang Visti lagi. Visti datang lagi. Dan itu tidak mengganggu masa pemulihan kah Visti? Iya. Apakah Visti masih tetap RRI fit? nomor satu, Bang. Kenapa Visti? Kenapa? Halo? Oh, Jadi, yuk jaringan dia nggak apa-apa, Visti aman. Udah connect lagi ya. Halo, jadi, Visti, kita udah connect lagi, terkoneksi lagi. Udah ya? halo, Halo, halo Visti, halo, halo, halo. Bang. Oh, Visti udah bisa dengar suara Ari lagi ya? Udah. Iya, bener tadi itu pas tampil-tampil itu berarti mengabaikan masa pemulihan atau memang ada tips dan trik tersendiri atau ada gerakan-gerakan yang Visti skip karena ini berisiko gitu. Ya, ada beberapa gerakan yang sedikit untuk menghindari cederanya gitu. Hmm, tapi mantap juga ya melihat gerakan-gerakan yang Visi tampilkan itu tidak apa sih tidak mengisyaratkan ini Visi lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Aduh, Iya makanya Ari juga kaget taunya Visi cedera tuh baru saat ini kan. Waktu itu Ari kira fine-fine aja. kayaknya oke-oke aja. Oke-oke aja Visi bener gerakannya juga lincah ya kan. Tapi memang ada ternyata gerakan-gerakan yang di skip untuk mempertimbangkan pemulihan ya Visti ya. Karena Hmm. setiap sebentar JR mulu ya, Bang. Kenapa? Diulang-ulang. Kenapa Visti? Karena diulang-ulang terus JR-nya. Iya, bener. Makanya tuh kayaknya fit aja gitu, tidak ada kendala apa-apa. Berarti tuh kalau sampai saat ini tuh tetap masih dalam masa pemulihan. Udah berapa persen sih pemulihannya sampai bisa 100% dan visi siap untuk Oktober tahun ini? Kemarin sisi konsultasi sama dokter, Hmm. itu kalau untuk 2 bulan sebenarnya belum maksimal untuk pemulihan. Karena itu Hmm. kan ada perobekan tendon ototnya yang robek dan ada kista di dalamnya. Itu yang kemarin diangkat kistanya. Oh gitu. Hmm. Jadi kalau untuk maksimal, kalau Hmm. menurut dokter belum, tapi bisa kata dokter gitu. Nah ini berarti intinya ada di visi lagi dong. Maksimal belum tapi bisa. Nah Visti akhirnya gimana nih? Bisa. Dokter pasti menggambarkan kan apa kalau bisa nih begini-begini resikonya atau kamu harus seperti ini. Gimana Visti memutuskan hal seperti apa? Visi memutuskan hal yang bisa. Mantap. Sama aja mau kayak tadi ya waktu di Aceh ya. Lagi Iya. kuliah disuruh balik ikut ini akhirnya mutusin ya udah tinggal kuliah. Nah, sekarang lagi cedera, belum maksimal, ya udah memilih untuk bisa dan maksimal. Kenapa nih Visti punya dorongan kuat banget kayaknya? Ya karena yang Secinta itu. tadi Bang, karena Hmm. kemarin Visi kena blacklist dan tidak diakui oleh Sumatera Barat, jadi Visi pengen tahun ini bisa menampilkan yang terbaik, membuktikan bahwa Visi layak untuk berada di sini. Gitu. Wah, luar biasa. Artinya juga dukungan orang tua penuh ya ke Visti dan menyerahkan sepenuhnya ke Visti. Oke. Dan untuk apa sih untuk Perprov tahun ini 2026 Visi udah ada latihan-latihan ataupun langkah-langkah yang Visi lakukan nggak? Untuk latihan Visi sudah mulai latihan, karena Hmm. pelatih Visi di Bukit Tinggi, jadi Visi bolak-balik
di Bukit Tinggi Hmm. latihannya, tapi beberapa beberapa ini 2 minggu belakangan sih gak ada latihan karena ada event, jadi sih bawa adik-adik bertanding di Padang. Nah sekarang nih lagi terak ini gara-gara jadi porter. Oh, kesibukan baru nih. Kesibukanku berarti visi jadi ini ya, jadi pelatih bagi generasi cilik. Iya jadi coach. Iya, buat yang Hmm. bocil-bocil dan alhamdulillahnya kemarin Vivi bisa memboyong 4 emas, 4 perak dan 4 perunggu. Itu hasil visi sebagai pelatih sepanjang ini. Mantap. Itu bukannya di mana visi, di daerah Padang Panjang atau di mana visi bukannya? Di Padang Panjang. Berarti visi buka mandiri aja gitu ya? Enggak, Vivi kan ada perguruan yang didirikan oleh papa. Nah Oh, sekarang itu yang menjalankan ya anak-anaknya aja gitu. oh gitu. Ada spilan nggak sih Tapi ada dari beberapa ah, sekolah yang Vivi jadi, kenapa? Kenapa visi? Ada beberapa sekolah? ada beberapa sekolah yang Vivi ngajar ekskul dan ada juga yang private. Permintaan banyak lah ya. Karena memang ini salah satu seni tradisi di Minangkabau yang memang harus diturunkan, dilestarikan. Yang ibarat visi bilang tadi, ya harus bisa apa sih eksis lah, goals tertinggi mungkin di nasional buat adik-adik gitu. Ada syarat khusus gak sih dari papa sebagai guru silatnya di tempat Visti? Kenapa Visti harus jadi guru nih? Nah, kamu harus memenuhi syarat-syarat ini biar kamu bisa jadi mentor atau gurunya di sana gitu. Kalau jadi guru kayaknya Vivi belum pantas dibilang guru ya Pak. Oh, oh iya belum ya. Apa tuh namanya tuh? Karena Vivi cuma ngajar-ngajarin yang bocil-bocil, bocil-bocil aja. Hmm. Karena Vivi statusnya masih aktif atlet, jadi Vivi juga nggak terlalu fokus melatih. Jadi kalau misalnya Hmm. mau join-join latihan bareng, di waktu yang senggang aja gitu. Karena Vivi fokus sama diri Vivi sendiri, sama latihan di Bukit Tinggi, jadi nggak terlalu sering buat melatih di Padang Panjang. Gitu. Lebih susah melatih atau melatih maksudnya lebih susah melatih bocil-bocil sebagai pelatih bocil lah atau memang lebih susah melatih diri sendiri kalau buat Visti? Kayaknya lebih susah melatih diri sendiri. Oh ya, kenapa itu? Karena kalau melatih diri sendiri, hal yang pertama adalah motivasi. Motivasi. Karena kalau latihan, iya bang, karena kalau visi latihan, jadwal latihan visi subuh, setelah sholat subuh itu latihan, Hmm. kemudian jam 9 latihan lagi, jam jam siang itu jogging, sore pengulangan jurus lagi, malam Hmm. paling visualisasi. Jadi itu tuh harus disiplin, kemudian moodnya harus dijaga, terus makan gizi kita harus diimbangi, vitamin segala macam. Beda dengan Hmm. kalau melatih ya kita cuma ngelatih doang tanpa harus mementingkan hal-hal yang lain. Berarti memang harus komplit ya kalau buat kita ya. Motivasinya harus kuat kalau memang mau ya udah semuanya harus risikonya memang disiplin tinggi. Konsumsi makanan juga harus diperhatikan, waktu istirahat, tidur dan lain-lain ya Visti ya. Kalau misalnya motivasi diri sendiri nggak ada, gimana kita mau bangun pagi kan bang? Bener bener bener. Ya kalau visi sih udah nggak diraguin lagi ya motivasi ya. Orang dari di awal di Aceh aja udah ninggalin kuliah. Terus yang kedua udah tadi mengabaikan, bukan mengabaikan tapi ya udahlah bertahan ikut walaupun lagi dalam kondisi pemulihan ya kan. Itu dari visi sendiri udah terjamin lah kalau soal apa sih motivasi ya. Tapi kalau ada ini apa namanya? Mungkin ada generasi-generasi baru seperti yang tadi Visi ajarin, apa sih selain motivasi yang dibutuhkan atau diperlukan oleh seorang yang ingin mendalami seni pencak silat ini? Tentunya fondasi tadi ya bang.
Apalagi kalau Mhm. dalam laga, kategori laga, kita kan bertarung. Kita Mhm. juga harus punya kuda-kuda yang kuat. Kalau enggak, kita gampang dibanting, dijatuhin sama lawan. Mhm. Dan Mhm. kita harus punya fisik yang kuat juga. Mhm. Kadang kan atlet-atlet sekarang itu paling malesnya adalah latihan fisik. Oh, ya, Nah, sedangkan kuncinya sebenarnya pas latihan fisik ya? bertanding, Mhm. iya bang. Mhm. Karena fisik itu utama. Kalau misalnya kita fisik kita down, performa kita juga down. Mhm. Jadi setiap gerakan-gerakan jadi nggak berpower, nggak bertenaga. Apalagi ketika bertarung. Kalau fisik udah nggak ada, down, ditendang orang aja kita udah jatuh. Kena Udah tendangannya. keok ya. Mhm. Mhm. Selain motivasi, tapi fisik juga harus menjadi perhatian. Terus ada lagi nggak, Visti? Nah, kemudian ya dalam segi daya tahan ya bang, daya tahan otot, daya tahan Hmm. fisik, dan kekuatan. Apalagi kalau misalnya di seni kita tuh bergerak tanpa ada target. Jadi kita Hmm. mengeluarkan power, kita bermain dengan speed, tapi tidak ada sasarannya. Beda Ya. dengan laga. Kalau laga kita ada stretchingnya, ada sasaran yang dipukul Mhm. atau diserang. Nah, Mhm. untuk mengeluarkan power agar tidak cedera seperti Vicky itu kita juga harus latihan otot. Oh, iya iya iya, bener. Gimana tuh? Karena dengan Hah. ya contohnya gini aja deh. So, kita mengeluarkan power Oh, mengunci ujung-ujung serangan gitu. kayak berarti kayak tangan tuh dihempaskan ke depan ya, Nah, penuh dengan kekuatan ya, iya Visti ya. tuh. Kita harus berpower. Mhm, luar biasa ya. Jadi itu Kalau nggak. misalnya ototnya Hah? nggak kuat Hah? itu yang bikin cedera gitu. Oh, iya iya. Berarti nggak bisa dilakukan sembarangan ya, Visti. Mm-mm. Mantap Ya, banget. Jadi, latihan itu juga eh, harus diimbangi fisik, otot, gizi, gitu mhm. bang. Kalau Visti sendiri nih, apa sih, pra akan melakukan atau mengikuti pertandingan itu ada persiapan sendiri nggak? Beberapa menit atau beberapa jam sebelum itu? Kalau persiapan sebelum tanding biasanya itu nggak tahu ini sugesti apa gimana ya bang. Hmm, hmm, Jadi hmm. Sisi selalu menyiapkan beer brand dua Hmm, sebelum tanding. hmm. Oh iya, harus minum susu ya. Tapi kayak ngerasa aja Ah, kalau kita fit gitu. bisa jadi sugesti tapi bisa jadi memang kandungannya Ngerasa juga fit bagus. aja gitu. Hmm, tapi selama ini ampuh gitu Ya ya, Visti bisa ya. menangkap. Iya, kayaknya emang mindsetnya aja yang Mindset, bahaya bener-bener. bang. Bener sih. Tapi kalau Visi pernah merasa ini gak sih selama pertandingan itu udah pernah merasa wah aku gagal nih tidak sesuai dengan expect ataupun yang sudah aku targetin gitu. Pernah nggak merasa begitu selama ini kan Visi udah lama banget tuh banyak tuh dari tahun berapa ke tahun ini gitu. Kalau ngerasa gagal, sepertinya sering sih bang. Sering. Sering Kenapa nih? tapi gimana? Karena ngerasa kalau misalnya visi nggak maksimal itu visi ngerasa gagal buat menampilkan yang terbaik. Harusnya nggak gitu, gitu. Harusnya visi lebih maksimal lagi, harusnya gitu. Jadi sering menyalahkan diri sendiri kalau misalnya nggak sesuai. Dan tapi visi selalu hmm, apa ya bang? Berpikir Hmm. kalau misalnya inilah yang terbaik, ini yang Tuhan kasih. Mungkin kalau misalnya ini belum rezeki visi, Tuhan menyiapkan yang lain untuk visi gitu. Jadi sih Berarti nggak mau yang berlarut-larut terhadap kegagalan enggak. berarti bukan berarti gagal total ya, tapi mungkin ada hal-hal yang menurut Visti kurang maksimal, tapi itu udah wah ini gagal nih, ya nggak maksimal nih, cuma tetap move on kan nggak mau Iya, larut dengan itu ya. iya. Oke, luar biasa banget sih cerita kita menginspirasi banget karena untuk menjadi seorang atlet pencak silat nggak gampang ya Visti ya. Tadi Visti udah cerita juga. Benar. Tapi kalau menurut Visti ini perbedaan nih kalau silat atau sile itu pasti beda dengan pencak silat ya. Iya kan, kalau sile itu kan sile
Kalau Sile itu lahirnya dari Minangkabau kan, Bang. Mhm, mhm. Nah, kalau pencak silat itu udah jadi seni bela diri. Ya udah Hmm, nasional faktornya. bener-bener ada atau memang ada kesamaan gerakan atau memang ada gerakan-gerakan yang diadopsi? Tahu nggak visi? Apa? Eh, belum nyampe ya. Maksudnya mungkin visi ada pengetahuan bagaimana tuh sebuah gerakan sile diadopsi dalam gerakan pencak silat gitu. Pernah ada yang seperti itu atau bagaimana nih Visti? Nah, kalau Sile ini kan sebenarnya aliran ya, Bang. Mm-mm. Oh, Aliran sile aliran ya. Mm-mm. aliran silat. Mm-mm. Mm-mm. Seperti Betawi dia ada silat Betawi. Kalau misalnya Sumatera Barat itu silat Minang. Mm-mm. Nah, kalau untuk di cover nasional Mm-mm. itu ada namanya jurus baku. Itu mengambil Mm. beberapa gerakan dari masing-masing daerah. Iya iya. Berarti ada ya baik apa gerakan Hmm, beberapa gerakan yang disile dimainkan dalam pencak silat dari beberapa daerah gitu ya. ada. Hmm, hmm, hmm. Visi Hmm. pernah mencoba yang tersulit gerakan sile? Ah, belum. Belum ya? Nggak apa-apa sih, belum ya. Oke lah Visti, sekarang udah jam 20.54. Ini kayaknya kita harus ada dua pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan dua terakhir itu adalah apa nih goalsnya terdekat Visti, goals lah, apa yang pengen Visti capai yang selama ini mungkin belum tercapai atau goals tertinggi juga boleh. Visti ingin tampil di dunia internasional atau seperti apa gitu. Pastinya goals itu tahun ini Vicky bisa memberikan yang terbaik Hmm. untuk diri Vicky sendiri, bisa menampilkan yang terbaik juga di event Porpros besok. Mhm. Dan ya mudah-mudahan Vicky bisa kembali lagi berjuang di PON, dan pastinya ingin sekali tampil di internasional. Amin. Mudah-mudahan ya dari tekadnya Visti yang kuat, terus pilihan Visti yang memang cepat gitu. eh, Mudah-mudahan semua keinginan-keinginan atau goalsnya Visti bisa tercapai. Nah ini terakhir nih pesan buat anak-anak muda Minang Sumatera Barat nih. Apa nih seorang Visti punya prestasi seni bela diri pencak silat. Mungkin anak-anak muda lain boleh seperti apa atau memang pengen ada ajakan, ayo coba kayak Visti gitu. Gimana nih Visti? Kalau untuk yang meninggalkan pendidikan, jangan ayo kayak Vicky, karena pendidikan nomor satu ya, Bang. Bener-bener, tapi Visti nomor dua ya nggak juga sih. Itu kan pilihan ya Visti-Visti ya Visti gitu ya. Iya. Mm-mm, terus Mm-mm. Jadi kalau masa pendidikan jangan diikutin gitu. betul. Ha-ha. Tapi ya sekarang kan lagi ada program Bapak Wakil Gubernur kita ya, Bang. Bapak Mm-mm, Fasko yang silat masuk sekolah, mm, mm-mm, yang menjaga betul, tradisi Minangkabau. Nah, betul. jadi pesan-pesannya untuk generasi muda sekarang, haruslah kita banggakan uh, permainan Minangkabau ini, Mhm. dan ya untuk berprestasi galilah prestasi yang tinggi, tapi jangan lupakan tradisi Minangkabau kita. Siap, luar biasa sih pesannya. Emang kalau bukan anak muda sebagai stafet di Sumatera Barat minimal kamu siapa lagi ya yang akan melestarikan dan Hmm, meneruskan seni-seni budaya tradisi yang ada di sini Minangkabau. ya, Vis ya. Vis, makasih banyak ya udah bareng-bareng kita malam hari ini. Pokoknya kalau hari pribadi dan kita RRI mendoakan Visi selalu sukses. Mudah-mudahan di Porprov tahun ini tuh bisa jebol sesuai dengan keinginan Visti dan semua akan baik-baik Amin. saja. Amin. Salam buat keluarga ya Visti. Mudah-mudahan nanti makin bikin bangga keluarga. Jadi itu apa sih medali-medali ada di belakang ataupun di kamar Visti bisa menjadi bertambah dari satu menjadi dua, dari tiga dan banyak banyak Amin. lagi. Bang Ari mau?
Mau sih, tapi aduh itu prosesnya pasti panjang dan luar biasa. Jadi Adi nggak mungkin, "Wah, ini medali buat Tari." Waduh, gimana ya perasaannya ya? Visi, thank you banget bisa beristirahat Visi kembali dan sampai jumpa lain waktu dan Ari doain mudah-mudahan sukses ya Visi. Amin. Oke Visi, selamat malam Visi. Terima kasih Bang Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Visti sudah bergabung bersama kita malam hari ini, sudah menginspirasi dalam program yang kreatif. Visti Fitri Muiz Pakfiroh, seorang atlet pencaksilat yang sudah punya prestasi dan memang punya pilihan yang tegas dalam menjalani kehidupannya sendiri. Luar biasa memang ya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua juga. Sampai di sini Minang Kreatif kita untuk malam hari ini, Dusun Lapangan edisi 1 Juli 2026, dan Ari masih akan menemani sampai jam 12 malam tetap bersama Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat. Lah 10 kali kadenai nyatokan cinta, tapi mului nangko tak kunci mati. Lah 100 kali denai meninggalkan cinta, tapi kali kini denai tak badayo. Tiba-tiba ada baik tinggalkan denai kini suram diri. Dia bawa tali jantung hati, gak maka dicari. Andai dia masih menanti, salamu pasti dia masih menanti. Dia denai tunggu walau sampai mati. Di cinta terakhir denai baru tahu, di cinta terakhir denai kanai baru. Di cinta terakhir denai baru tahu, di cinta terakhir denai kanai baru. Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
Perempat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Selamat malam Nusa Padang ya. Ala jam 21 lebih 6 ini. Waktu Indonesia Barat malam hari ko. Silakan untuk Anda Ibu gabung. 82 lempes tompe kita akan buka dan langsung di 08 sebalik 66 barang nomornya 09240 hari yang lalu boleh. Silakan untuk gabung langsung telepon saja Nusa Padang di malam hari ko nang kabar bagi kabar berita boleh nan ka basalam-salaman boleh dan kamar request boleh ya. Tenang sila. Banyak balik kita punya waktu 2 jam kurang lebih ya. Tapi sebelumnya saya malam untuk Nusa Baranga dulu nan masih bersama perempat. Terima kasih banyak masih bergabung juga kami. Tadi awal ikuti program Minang Kreatif, ada tokoh muda inspiratif bernama Fisti, seorang atlet pencak silat. Mudah-mudahan sukseslah membawa nama bayi Sumatera Barat di kancah nasional ya kan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama siapa kok? Sampai Sama malam. Uni Okta. Oh, Uni Okta di Maroko. Lah di Maroko nih, Mak. Di Padang atau di Maroko nih? Jangan diperjelas. Astagfirullah. Salah, Mbah. Onde. Nak tahu hari Uni nak mengecek. Yalah di Padang silah. Uni masih di Padang. Kena lagi mengecek. Apa? Lagi mengunyah. Tiba aku mangunyah. Itu transpirasi lo hari ini mangunyah deh Uninya. Nah kan sak deh Uni kok. Halo Uni Okta. Halo. Halo. Ah mana suara Uni kok? Halo nih, selamat malam Uni Okta. Halo. Oh, sinyal Uni menghubungkan ulang katanya sih. Malah Uni diulang saja balik adi. Ditunggu telepon Uni Okta balik adi. Oke, Uni mengulik, mengunyah. Inspirasi lo dia mengulik habis kok. Yalah mengunyah habis kok hari nak. Coba ke telepon balik adi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Bang Ari. Iya, selamat malam sama siapa Ari? Uni Nana ya? Nah, bener banget Bang Ari. Iya, udah tertulis di sini. Oh, Iya, Uni Nana di mana sih? Di Belimbing. Belimbing. Gimana nih kabar Uni Nana? Uni Nana bisa pakai bahasa Padang? Bisa, cuman nggak apa-apa. gimana ya? Nggak apa-apa sih, nggak usah perlu dipaksa. Nggak apa-apa. Iya. Indonesia nggak apa-apa. Sebenarnya bisa, Ah. ngerti. Cuman Hmm. kalau ngomong tuh nanti pakai bahasa Minang, balik lagi nanti ke bahasa Indonesia lagi nanti. Oh gitu ya. Jadi waktu SMA dulu sering dibully-bully gitu. Kenapa Udah, tuh? bilang kayak gitu, ngomong pakai bahasa Indonesia aja lah katanya kayak gitu kan. Oh Jadi gitu. ya udahlah gitu. Sebenarnya lahir besar di Padang Bang Ari, cuman di rumah. Tapi orang Kan Padang. kami pakai bahasa Indonesia. Orang Minang. Mama orang Padang, papa orang Bugis Sulawesi. Wes mantap. Iya kan kita Nusantara Uni, Nusantara loh Indonesia. Iya. Beruntung juga Uni kan. Ya, jadi awalnya kan Ya. cuma monitor aja. Terus mau masuk, Mm-mm. aduh gimana ya mau ngomong orang ini pakai bahasa Minang terus. Cuman waktu itu Bu Zur kan Bu Zur nelfon ya pakai di bahasa Indonesia ya tuh. karena beliau lama di Bandung nih. Ya, nah itulah waktu itu kan Mari udahlah coba aja lah, pede aja lah bilang kayak gitu kan. Kalau nanti dikata-katain ya udahlah cuek aja lah kayak gitu. Enggak lah. Kok dikata-katain orang kita orang apa? Orang Indonesia. Ya. Kan Bhinneka Tunggal Ika kita punya apa sih suku agama yang apa sih yang multi ya kan. Iya. Oke lah. Uni Nana sehat ya malam hari ini ya. Puji Tuhan sehat Bang Ari. Mari gimana? Syukurlah. Alhamdulillah baru sehat sih. Kemarin sempat tidak sehat, tidak baik-baik saja. Ini baru akan baik-baik saja. Ya. Kayaknya kemarin Di luar kota. iya, kayaknya liburan kemarin itu menyita energi, pikiran dan waktu. Iya, benar. Tapi sekarang oke ya, udah oke ya. Berarti. Sekarang udah oke sih, walaupun sebenarnya masih sedikit ada sisa flu nih. Ini masih Ya, benar. badan nih masih melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh nih Uni Nana. Tapi Iya. overall nggak apa-apa ya kedengarannya ya. Nggak apa-apa sih, Nggak apa maksudnya ya. tuh udah kayaknya udah fit kayak Udah fit kedengarannya. ya. Syukurlah. Berusaha apa ya,
berusaha profesional kayaknya ya Bang Arya. Betul sekali Uni. Sebenarnya nggak mau siaran malam ya, tapi kita harus profesional ya. Iya Aduh. benar-benar. Tapi tetap itu Bang Ari, Betul. setidaknya ada vitamin C, Ya bener. sedia vitamin C. Iya bener tadi. Apalagi cuaca kayak gini kan. Bener Uni, sudah nggak menentu ya kan. Pancaroba lah. Jadi itu penyakit Iya benar. gampang sekarang kan. Oke lah Uni mau request apa nih, dihibur sama lagu apa nih Uni? Nah itu Bang Ari ada Hmm. nggak Tangis Sapa Tiga Malam? Tangis Sapa Tiga Malam. Bah, aku menangis malam-malam Uni. Daripada kayak Uni Okta yang sering ketawa malam-malam. Ih, ngeri juga ya. Ngeri juga Canda kan. Uni Okta. Nggak apa-apa Uni Okta lagi mengulek tadi, lupa dia sama kita. Oh iya. Bang Ari jangan Nah. panggil Uni dong, masih Oh, iya. belum. Oh masih muda. Iya Bang Ari. Oh iya, lu panggil Nana aja deh kalau gitu. Panggil Nana aja Bang Ari. Iya, soalnya di Iya, Bang handphonenya ketulis Uni Nana kan, jadi Uni Nana nih gitu. Iya. Oke Bang Ari deh. itu paling sepantaran abang aku deh kayaknya. Berapa itu usianya? Berapa? 40-an kalau nggak salah. Tepat sekali. Iya. Pas oke lah, aku panggil Nana aja ya. Nana salam-salam untuk siapa aja Iya. nih Nana? Ada nggak lagunya Bang Ari? Ada nih, Tangis Sapa Tiga Malam dari Eja SM ya? Nah, benar-benar. Nah, oke, siap. Benar Salamnya dong. banget. Boleh Nana. Salam. Salam buat Bang Ari yang lagi bertugas. Iya, terima kasih. Semoga tetap semangat walaupun masih kurang fit, tapi Iya, benar, tetap amin ya semangat Allah. sampai nanti malam. Amin. Terus Semoga. salam buat keluarga Bang Ari juga. Semoga sehat selalu, terus semoga bahagia. Amin, terima kasih Nana. Buat kru-kru Pro 4 yang bertugas malam ini juga. Mm-mm. Terus buat Pak Buyon Tapai, the one and only, sama Ibu Manohara. One and only. Iya, sama Ibu Manoharanya. Terus Pak Nur Tanjung, Pak Oyon Tanjung, Oke. Pak Itam Sikumbang, Uh-uh. terus Pak Bujang Pak Ibo, Om Tommy jangan lupa, sama Ajo Piala. Oh iya, Terus apa lagi ya? Siapa Udah lagi? Wira, Uh-uh. udah Ade, Oke. udah Jess, udah Jomblo Lebay, Mm, Bang Roni Rano, Oke. udah Roni Jamba, Mm, terus udah Fitro, udah Hendra yang di Batu Sangkar, mm-mm. Bu Zur, Bu Nur, Oke. Bu Yul, Uni Juwita Pak di Parsel, Mm-mm. Uni Desi, Uni Ulan, Uni Diana, Mm-mm. Mama Ica, Mama Naswa, semua yang mau masuk nanti Bang Ari disalamin semua ya Bang Ari. Oke Nana, masih banyak Nana, siap. Iya, makasih Itu banyak, aja. ditunggu lagunya Bang Ari. Ya oke Nana, ntar diputerin ya. Iya, makasih banyak. Selamat malam Bang Ari. Selamat malam Nana. Oke Bang Ari. Yoi, selamat malam untuk Nana di mana Nana tadi lupa nih Nana. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Sama siapa? Apa nih? Apa nih Okta? Lah siap mengunyah. Alun. Alun, mengunyah. Terus, Kenele hari sontele kamu mengunyah apa ri lapa. Kau terima dulu cile telepon kau makan leh. Ya kan Uni Okta, Uni Okta pakai cek Nana tadi bako galak-galaknya ngeri katanya. Iya. Ya ada yang digalaan Nana, kalau nggak ada digalaan nggak mungkin lah galak kan. Galak surang gitu nak, tu nak obeh tu do ya. Iyalah, tapi yang pasti Lagu lagu apa lagu Uni Okta? lagu Malang Bercinta. Mbak aku untuk itu belum lagu. Malang Nggak ada Bercinta. lagu sih. Oh, Arki, rokok sobana pulo kan beda pulo. Nak ada mana-mana siko besar sikonya. Iya, lai tahu itu. Tapi nih Malang Bercinta. Wah, aku nak dua sobok dari kau. Pernah minta sebelumnya nih, di Okta. Oh iya gitu. Nggak Lagunya begitu tapi nggak tahu itu liriknya begitu tapi nggak tahu apa judulnya tuh.
Apa ya, Malang Bacinto ya? Malang Bacinto, coba dicek santai deh. Tapi memang lagu Malang Bacinto sih. Ada. Dari Melati tapi nak ado di siku Ari cari di apa kan ado lagunya memang lagu Malang Bacinto. Tapi ndak punyo. Terus Tapi Ari ndak punyo lagunya. Bahal itu diganti Uni Okta. Ancak le. Apa Uni Okta manca ya? Ancak le. Anca le Uni Okta ya. Menyuruh dilarang salah itu lah ya. Iya buliah tuh nah tuh dah. Itu tuh fenomenal tuh mah. Menyuruh dilarang salah. Menyuruh dilelang salai. Asa kalian nampak apa ada. Salam Uni untuk siapa Uni Okta, salamnya buliah. Salam. Mm-mm. Salam buat Ari yang ganteng. Wah, terima kasih banyak Uni. Tahu aja. Enggak bagara. Gak ada tiket tuh lari puji. Tiket banyak mah, 100 200 bisa do mah. Tandang lah ke dia tuh nih. Aman. Sudah tuh. Terus salam buat sih ya, buat Widira nggak usah lah ya. Iya, nggak usah. Terus Nggak usah. Sudah tuh.